Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, jumpa lagi dengan saya di channel Metaforsec Official. Semoga kalian yang semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan belajar sekaligus bermain CTF di Try Hack Me ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, di sini sumber saya tuh dari Binus ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan mengenal CTF dari Binus ya. Oke, di sini CTF itu adalah singkatan dari Chapter the Flag ya teman-teman. Chapter the Flag adalah salah satu jenis dari kompetisi hacking yang dimana mengharuskan seorang atau tim untuk mengambil sebuah file atau string yang sudah disembunyikan sistem, yang dimana disebut itu dengan istilah flag ya teman-teman. Berbeda dari lomba lainnya seperti kayak kompetitif programming yang dimana alatnya disediakan oleh panitia. Nah, sedangkan CTF ini kita diminta untuk membawa peralatan itu hanya di laptop sendiri ya, dan diperbolehkan kita mempersiapkan itu skrip-skrip atau program yang sudah ada dari waktu sebelum pertandingan. Oke, banyak event-event global yang sudah menyorot CTF sebagai salah satu kompetisi yang prestige ya teman-teman. Salah satunya itu event yang ternama adalah DelfCon yang rutin diadakan di Las Vegas dan SafeCon ya, yang rutin diadakan di Jepang. Untuk mencapai babak final seperti pada kompetisi lainnya, seperti peserta yang akan dilombakan di babak eliminasi secara online, yang jika lolos akan ditandingkan kembali di final. Untuk tipe CTF ada berbagai macam. Salah satunya itu tipe Jeopardy. Jeopardy ini menggunakan server untuk menyimpan sosial ya, yang dimana soalnya bisa berbentuk web exploitation, reverse engineering, binary exploitation, forensik, cryptography, steganografi, dan lain-lainnya. Untuk tipe lainnya ada attack dan defense ya teman-teman, bisa dibilang war gitu, yang dimana masing-masing peserta atau tim akan diberikan virtual machine atau image saver, yang nantinya peserta akan diminta menghardening sistem tersebut selama periode waktu tertentu ya teman-teman. Nah, lalu nantinya akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase menyerang, yang dimana para kompetitor akan saling menyerang satu sistem dengan yang lainnya. Nah, itulah pengertian dari CTF ya teman-teman. Oke, kita coba CTF di Try Hack Me ya teman-teman. Di sini kita buka situsnya. Untuk teman-teman yang belum daftar Try Hack Me ya, teman-teman bisa join ya di sini ya. Teman-teman daftar, masukkan usernya dan email ya, karena saya sudah punya akunnya ya teman-teman. Jadi saya tinggal login aja. Untuk teman-teman yang sudah daftar di Try Hack Me, nanti akan dimunculkan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita ditanya ya, sampai mana sih level kita teman-teman. Salah satunya itu beginner. Beginner ini untuk pemula, yang dimana teman-teman ingin memulai mengetahui ilmu dasarnya ya teman-teman. Oke, next, early intermediate. Early intermediate ini untuk teman-teman yang sudah mengetahui ilmu dasarnya dan menggunakan Linux. Oke, next, intermediate. Intermediate ini untuk teman-teman yang sudah mengerti tentang security. Jadi teman-teman yang sudah mengerti perangkat keamanannya ya teman-teman. Oke, yang terakhir, advance. Advance ini untuk teman-teman yang udah bekerja di cyber security. Jadi teman-teman udah paham gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa memilih sesuai teman-teman yang inginkan ya, baik yang pemula atau yang udah menggunakan Linux atau yang udah mengerti ya,
mengerti tentang security, atau bahkan teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan cyber security ya. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita ditanya mengapa mempelajari cyber security ya. Salah satunya itu to start a career in cyber. Jadi teman-teman yang baru memulai cyber security ya, yang baru mulai mempelajari ya, itu di pilihan yang pertama. Yang kedua, to advance my exciting career. Jadi ini tuh teman-teman yang udah berjalan ya. Oke, next, as a hobby. Jadi teman-teman milih ini tuh cuman sekedar hobi atau gimana ya. Oke, next, to see if cyber it's right for me. Di sini teman-teman itu cuman sekedar melihat aja gitu ya. Dan yang terakhir, other. Other ini teman-teman bisa milih yang lain, apapun gitu ya alasannya ya, mengapa mempelajarinya ya. Oke, next. Nah, di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Di sini tuh kita harus memilih apa yang ingin kita pelajari ya. Salah satunya itu pre-security. Di menu ini teman-teman harus tahu dasarnya dulu sebelum meretas. Salah satunya itu dari segi dasar keamanan security-nya, dasar kelemahan jaringan, lalu menyerang web, terus menggunakan Linux. Nah, yang di menu kedua ini yang GR penetration tester ya. Di sini kita mempelajari keterampilan untuk menguji penetrasinya ya. Salah satunya itu metodologi dan taktik, lalu enumeration, exploitation, dan reportingnya ya, laporan maksudnya. Terus latihan hacking, belajar alat keamanan yang digunakan perusahaan. Nah, dan yang terakhir ini cyber defense ya. Di sini kita menganalisa bertahan dari ancaman atau serangan. Salah satunya itu mendeteksi ancaman. Terus di sini kita mencari informasi ya, atau informasi gathering ya, dengan mengamati, lalu mengamati dan menirunya ya. Dan yang terakhir mengidentifikasi tanggapan insidennya. Oke, di sini teman-teman bisa memulainya itu dari pre-security dulu ya, untuk mengenal baik dari keamanannya atau kelemahannya dan menggunakan Linux ya. Di sini kita coba yang pre-security dulu ya teman-teman. Nah, inilah soal-soal dari menu pre-security ya. Ini ada soal-soal ya tentang pengenalan keamanan cyber, dasar jaringan, apa itu jaringan, pengenalan LAN, OSI model, dan banyak lain-lainnya yang mungkin ya belum teman-teman tahu. Oke, kita langsung kerjakan ya teman-teman. Oke, inilah soal dari learning cyber security ya teman-teman. Di sini kita ubah dulu ya versinya ke versi Indonesia biar kita mudah memahaminya ya teman-teman. Oke, tugas pertama itu keamanan aplikasi web. Mengapa memahami cara kerja web itu penting? Untuk menyerang aplikasi web, Anda perlu memahami cara kerjanya. Meretas situs web bukanlah proses ajaib, tetapi karena mengetahui bagaimana bagian dari situs web berfungsi dan mampu mengidentifikasi kelemahan untuk dimanfaatkan. Setelah Anda memiliki pemahaman yang baik tentang dasar-dasarnya, Anda akan belajar tentang teknik dan alat yang digunakan dalam meretas situs. Jika ada sesuatu yang rentan, berarti ada kemungkinan diserang atau dirugikan. Jika suatu aplikasi atau sistem memiliki kerentanan, ada sesuatu yang dapat diserang atau kelemahan. Nah, di sini kita disuruh jawab pertanyaan di bawah ini ya teman-teman. Klik tombol hijau, lihat situs di atas dan pelajari cara meretas bugfix situs media sosial rentan Try Hack Me. Oke, ini dia, lihat situsnya. Ini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita tidak perlu menjawab ya. Kita cukup klik lengkap. Oke, next.
apa nama pengguna akun Bookface yang akan Anda ambil alih. Di sini ada petunjuknya ya teman-teman. Lihat URL profil pengguna di lab yang ditunjukkan di sebelah kanan, itu Ben Spring. Oke. Di sini kita disuruh mencari kelemahan di Bookface ya teman-teman. Oke, ini dia profil si Ben Spring ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Tadi kita dikasih petunjuk lihat profil lihat URL-nya ya. Itu Ben Spring. Ben.spring. Oke. Next. Retas akun Bookface untuk mengungkapkan jawaban tugas ini. Di sini kita dapat petunjuk. Ikuti petunjuk di situs Bookface yang ditampilkan di sebelah kanan. Oke, kita ikuti ya teman-teman. Enter Ben, username dan klik reset. Oke, kita masukkan si target ya teman-teman. Di sini targetnya itu Ben Spring. Kita reset passwordnya. Oke, kita sudah mendapatkan ya passwordnya itu ke emailnya, tapi kita tidak punya akses ke emailnya ya teman-teman. Next. Oke, di sini kita disuruh random ya, reset random itu kodenya ya teman-teman. Itu dari 0001, 0002, 0003, bahkan sampai 10.000 ya teman-teman. Kita coba di 0001. Masih salah. 002 masih salah. 003 salah. Oke, kita coba brute force ya teman-teman, tapi kita coba ikuti ini instruksinya dulu ya. Nah, kita disuruh nge-brute force ya teman-teman. Itu kodenya itu minimal dari 1 sampai maksimalnya itu 10.000. Oke, kita coba di sini. Kita masukkan itu 1. Di sini 10.000. Kita brute force. Nah, ini dia teman-teman. Sukses. Itu di kode 0187. Kita reset. Oke, inilah hasilnya teman-teman. Itu THM brute forcing ya. Oke, benar ya. Next, tugas kedua. Mengapa jaringan itu penting? Jaringan sangat penting untuk dipahami dalam keamanan dunia maya. Dari memindai dan mengidentifikasi siapa dan apa yang ada di jaringan, hingga meninjau log jaringan untuk memantau dan melacak apa yang telah dilakukan pengguna, Anda harus memiliki pemahaman tentang cara kerja jaringan. Jalur pembelajaran pemula lengkap TreHackMe akan memandu Anda melalui konsep jaringan dan memberi Anda pengetahuan yang cukup untuk memulai perjalanan keamanan dunia maya Anda. Di sini kita disuruh jawab pertanyaan di bawah ya. Klik tombol hijau, lihat situs di atas dan lihat bagaimana target diretas di sisi kanan. Oke, ini kita lihat situsnya. Ini ya teman-teman ya. Kita tidak perlu menjawab, cukup klik lengkap. Next, berapa biaya pelanggaran data target? Kita dikasih petunjuk ya teman-teman. Formatnya itu berapa dolar gitu ya, dolar XXX juta ya. Oke, kita coba cari ya. Di sini ini 100 million nggak ada dolarnya, bukan berarti ya. Oke, next. Di sini nggak ada juga. Next. Nah, ini dia teman-teman, jawaban dari biaya pelanggaran data target ya. Itu 300 dolar million. Oke, benar ya teman-teman. Next,
Tugas ketiga, di sini ada gambar, ada 3 gambar ya teman-teman ya. Salah satunya itu offensive pen testing, pre-security, sama cyber defense. Nah, di atas adalah peta jalan jalur pembelajaran, jalur prakeamanan atau pre-security ya teman-teman. Itu akan mengajarkan Anda pengetahuan teknis yang Anda perlukan untuk melalui keamanan cyber ya. Setelah Anda memahami dasar-dasarnya, daftarkan diri di jalur pentesting serangan atau sistem peretasan etis ya, atau pertahanan cyber. Nah, keterampilan yang Anda peroleh dari jalur pembelajaran akan mempersiapkan Anda untuk berkarir sebagai peretas etis, penguji penetrasi, atau analisis keamanan cyber. Jawab pertanyaan di bawah ini. Di sini tuh jawabannya kita cuman soalnya kita cuman disuruh baca aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu ngejawab, kita cukup klik lengkap. Oke, selesai ya teman-teman. Soal-soal dari learning cyber security ya teman-teman. Oke, next video kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut bahas soal dasar jaringan ya teman-teman. Dari intro to LAN, apa itu LAN, pengenalan LAN ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, nantikan video-video selanjutnya di Metaforsec Official. Video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.